Presiden Jokowi minta kepada Sri Mulyani agar uang APBN dijaga di tengah ancaman resesi global. Tribun Batam, ID Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengatakan pengeluaran APBN harus disalurkan ke sektor produktif sehingga menghasilkan return yang jelas. Hal tersebut diungkapkan Jokowi mengingat ancaman resesi global yang masih menghantui Indonesia. Jokowi mengingatkan kondisi ekonomi dunia masih gelap dan akan melewati masa paling sulit. Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia membutuhkan ketahanan dalam jangka panjang agar tidak terperosok ke dalam jurang resesi. Saya selalu sampaikan kepada Bu Menkeu, kalau kita punya uang di APBN dieman-eman. Itu bahasa Inggris tuh. Dieman-eman, dijaga, hati-hati, pesan Jokowi dalam WOB Economic Outlook 2023 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis, 29 September 2022. Sehingga tugas bendahara negara dan masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran APBN. Di tengah ketidakpastian dan tekanan global, APBN masih menjadi shock absorber, peredam kejut, untuk mengantisipasi gejolak tersebut. Kepala Negara Republik Indonesia pun tidak menampik banyak negara di dunia yang mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi. Pemicunya akibat krisis energi dan krisis finansial dampak dari keberlangsungan perang Rusia-Ukraina. Hampir semua negara tumbuh melemah, ekonominya terkontraksi. Setiap hari yang kita dengar krisis energi, krisis minyak, gas, hampir semua negara, krisis finansial, tegas Presiden. Luka dalam pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan efek luka yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian cukup dalam. Masalah utama imbas pandemi COVID-19 yakni terancamnya jiwa manusia sehingga pemerintah membatasi mobilitas masyarakat. Kebijakan ini yang mengakibatkan kegiatan ekonomi hampir lumpuh sehingga membuat pelaku usaha mikro dan kecil, UKM, tertekan. Pandemi sudah mulai bisa dikelola meski belum sama sekali selesai dan meninggalkan scarring effect, luka memar, sangat dalam, kata Sri Mulyani di acara serupa. Indonesia yang mayoritas didominasi perusahaan-perusahaan dan kegiatan sektor informal tentu merasakan imbasnya, sambung Menkeu. Beda halnya dengan krisis yang terjadi pada 1997 hingga 1998 dan 2007 hingga 2008 di mana pada periode itu menyerang neraca lembaga keuangan, perusahaan asuransi, hingga korporasi besar. Neraca keuangan mereka terganggu karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok sehingga menyebabkan masalah pada sisi liability atau pinjaman. Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan ada cara yang sama yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan seperti memberikan relaksasi kredit. Karena kita menganggap para peminjam dari lembaga keuangan terutama bank pasti menghadapi situasi sangat sulit saat pandemi di mana aktivitas sangat dibatasi atau bahkan berhenti, kata dia.